Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Tauhid akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persoalan utama yang dibicarakan dalam Tauhid. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama Sabrina Khairunisa, NIM 63020210163, yang akan membawakan materi tentang pelaku dosa besar. Selanjutnya ada Siti Umi Mariatul Keptiah NIM 63020210162 yang akan membawakan materi tentang iman dan kufur. Selanjutnya Wahid Asrofi NIM 63020210195 yang akan membawakan materi tentang perbuatan Tuhan dan manusia. Selanjutnya ada saya yaitu Ahmad Akbar Afafa NIM 63020210182 yang akan membawakan materi tentang kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Yang terakhir ada Nur Hidayah Dwi Arum Mandaningsih NIM 63020210178 yang akan membawakan materi tentang dalil nakli. Berikut presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Khairunisa dengan NIM 63020210163 akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu tentang pelaku dosa besar dalam Tauhid. 1. Aliran Khawarij. Ciri yang menonjol dalam aliran Khawarij adalah watak ekstremitas dalam memutuskan persoalan-persoalan kalam. Tidak mengherankan kalau aliran ini memiliki pandangan ekstrim pula tentang pelaku dosa besar dan penempatan siapa yang kafir dan beriman. Mereka memandang bahwa orang-orang yang terlibat dalam peristiwa Takhim, terutama Ali Muawij, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari, pelaku dosa besar Mutab al-Qabilah. Menurut sekte-sekte Khawarij, kecuali An-Najdah adalah kafir dan akan disiksa di neraka selamanya. Berikut pandangan beberapa sekte dalam aliran Khawarij tentang pelaku dosa besar. A. Al-Muhakimah. Golongan Khawarij asli dan awalnya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Mereka beranggapan bahwa semua orang yang menyetujui arbitrase pada perang Siffin bersalah dan menjadi kafir. Selanjutnya, hukum kafir ini mereka luaskan artinya sehingga termasuk di dalamnya orang yang berbuat dosa besar. Berbuat zina dipandang salah satu dosa besar. Maka menurut paham golongan ini, orang yang mengerjakan zina telah menjadi kafir dan keluar dari Islam. B. Al-Azharikah. Paham mereka lebih ekstrem daripada paham sebelumnya. Ajaran Al-Azharikah adalah orang yang melakukan dosa besar atau salah satu dosa besar hukumnya kafir. Karenanya dianggap keluar dari agama Islam dan kekal dalam neraka bersama orang-orang kafir. Alasannya bahwa iblis hanya sekali melakukan dosa besar, yakni ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, dan iblis enggan melakukannya. Yang dimaksud tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. C. Al-Najdat. Pemahaman mereka dibangun dari asumsi bahwa kafir yang tidak sepaham dengan mereka tepatnya di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sementara pengikut mereka yang melakukan dosa besar betul akan melakukan penyiksaan dalam neraka, tetapi akan keluar dari neraka dan akan ditempatkan kelak di surga. Dosa kecil yang dikerjakan secara terus-menerus akan menjadi dosa besar dan pelakunya layak dihukum musyrik. D. Al-Sufriyah. Sekte ini berpendapat tidak boleh membunuh anak-anak kaum musyrik. Mereka membagi dosa besar pada dua bagian, yaitu yang ada sanksinya di dunia dan yang tidak, tetapi nanti di akhirat. Dosa besar yang ada sanksinya di dunia ialah membunuh dan berzina. Sedangkan meninggalkan sholat dan puasa masuk ke kategori kedua dan tidak dipandang kafir. E. Al-Ibadah. Orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka tidak dihukum mukmin atau musyrik, tetapi kafir. Kepada yang demikian bisa dibangun relasi, termasuk perkawinan dan warisan, dan membunuh mereka adalah haram. Pelaku dosa besar dihukum muwahhid atau mengesahkan Tuhan, tetapi tidak layak dikatakan mukmin karenanya perbuatan dosa besarnya tidak membuatnya keluar dari Islam. Yang kedua, aliran Murijah. Aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap paham teologi Khawarij. Pandangan tentang pelaku dosa besar tetapi dihukum mukmin yang menyelesaikannya ditunda pada hari kiamat. Jadi,
tampak bahwa pandangannya bertolak belakang dengan Khawarij. Jika Khawarij menekankan pada persoalan siapa di antara orang Islam yang menjadi kafir, maka Mu'arid sebaliknya. 3. Munculnya aliran Mu'tazilah. Dalam kancah pemikiran teologi Islam juga berkaitan dengan status pelaku dosa besar. Apakah masih beriman atau telah menjadi kafir? Yang membedakannya, Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Murji'ah cenderung menunda dan diserahkan pada yaumul hisab. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir. Mereka menyebut dalam paham mereka al-manzilah bain al-manzilatain. Yang keempat, aliran ahlu sunnah wal jamaah. Dalam aliran ahlu sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar tidak diakui sebagai seorang mukmin, sekaligus masih diakui sebagai seorang muslim. Hanya saja akan kekal dalam neraka selama belum bertaubat dengan taubat yang sebenarnya, dan sanksinya lebih ringan dibandingkan dengan siksa orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Persoalan orang yang berbuat dosa besar menjadi bahan perbincangan dalam aliran-aliran teologi Islam yang muncul belakangan, seperti Mu'tazilah, Murji'ah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Tak jarang dalam aliran-aliran tersebut terdapat lagi nuansa perbedaan pandangan di antara sesama pengikutnya sendiri. Sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jika pelaku-pelaku dosa besar tersebut telah beralih status keimanannya menjadi kafir milah atau kafir agama, dalam hal itu berarti telah keluar dari Islam. Sedangkan menurut pandangan subsekte Khawarij yang lain, yakni Najam memberikan predikat yang sama dengan kaum Azarikoh, yaitu musyrik bagi siapapun umat Islam yang terus-menerus mengerjakan dosa kecil, sedangkan dosa besar bisa tidak dilakukan secara kontinu, maka pelakunya tidak dipandang musyrik, melainkan hanya kafir. Subsekte Khawarij yang sangat moderat, yaitu Ibadiyah, memiliki pandangan bahwa setiap pelaku dosa besar adalah tetap sebagai wahid, tetapi bukan mukmin. Jadi dia tetap disebut kafir, tetapi hanya kafir nikmat, bukan kafir milah. Sedangkan di akhirat sisaan yang bakal mereka terima ialah kekal di dalam neraka bersama orang-orang kafir. Berdasarkan aliran Murji'ah, aliran ini muncul sebagai reaksi terhadap teologi Khawarij. Pendapatnya tentang pelaku dosa besar tetap dihukum mukmin yang penyelesaiannya ditunda pada hari kiamat. Pandangan aliran Murji'ah bertolak belakang dengan aliran Khawarij. Jika Khawarij menekankan pada persoalan siapa di antara orang Islam, maka Murji'ah sebaliknya. Diskursus teologis mereka lebih terfokus pada masalah iman, yaitu siapa dari orang Islam yang masih mukmin dan tidak keluar dari Islam. Abu Hasan al-Asy'ari mengklasifikasikan aliran teologi Murji'ah berdasarkan pandangan mereka tentang iman. Sebanyak 12 sekte, yaitu Al-Jahmiyah, Al-Salihiyah, Al-Najjariyah, Al-Ghailaniyah, Al-Junusiyah, Al-Syimriyah, Al-Sabaniyah, Ibnu Sabib dan pengikutnya, Abu Hanifah dan pengikutnya, Al-Tumaniyah, Al-Marisah dan Al-Karamiyah. Sedangkan Harun Nasution dan Abu Zahra membaginya ke dalam dua kelompok utama, yakni Murji'ah moderat atau Murji'ah sunnah dan Murji'ah ekstrim atau Murji'ah bid'ah. Golongan Murji'ah ekstrim mengatakan bahwa iman hanya pengakuan atau pembenaran dalam hati, tasdik bi al-qalb, artinya mengakui dengan hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya. Sedangkan dari golongan Murji'ah moderat berpendapat bahwa iman itu terdiri dari tasdik bi al-qalb dan ikrar bi al-lisan. Pembenaran dalam hati saja tidak cukup, namun juga perlu diakui dengan lidah. Kedua unsur itu merupakan juz'u iman yang tidak dapat dipisahkan.
Di antara subsekte Murji'ah yang dimasukkan ke dalam kategori ini oleh Harun Al-Rashid dan Ahmad Amin adalah Abu Hanifah dan pengikutnya. Pertimbangannya, ia berpendapat bahwa seorang pelaku dosa besar masih tetap mukmin, akan tetapi dosa yang diperbuatnya bukan berarti tidak berimplikasi. Baik Murji'ah ekstrem maupun Murji'ah moderat seperti Al-Jahmiyah, Al-Salihiyah, Al-Shimriyah, dan Al-Ghulaniyah memiliki sikap yang sama tentang iman yang tidak bertambah dan berkurang. Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh umat Islam sama dalam tauhid dan perbuatannya maupun keimanan. Yang ketiga yakni aliran Mu'tazilah. Iman adalah pelaksanaan kewajiban-kewajiban kepada Tuhan. Dengan kata lain, orang yang membenarkan atau tasdik bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul-Nya dan tidak menjalankan kewajibannya, maka tidak dapat dikatakan mukmin. Tegasnya, iman adalah amal. Iman mesti aktif karena akal mampu mengetahui kewajiban-kewajibannya kepada Tuhan. Seluruh pemikir Mu'tazilah sepakat menyatakan bahwa amal perbuatan merupakan salah satu unsur terpenting dalam konsep iman. Dengan demikian, golongan Mu'tazilah tidak sependapat dengan Murji'ah yang menekankan iman kepada tasdik, akan tetapi sependapat dengan Khawarij yang memandang amal berperan dalam menentukan mukmin atau kafirnya seseorang. Sedangkan Khawarij menganggapnya kafir atau tidak lagi mukmin. Bagi Mu'tazilah, kafir ditujukan kepada orang yang berhak menerima siksa berat di neraka. Aspek penting lain dalam Mu'tazilah tentang iman adalah apa yang mereka identifikasikan sebagai ma'rifah atau pengetahuan dengan akal. Yang keempat yaitu aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah lahir sebagai reaksi terhadap kekerasan Mu'tazilah yang memaksakan faham hal Al-Quran. Aliran ini didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari yang semula penganut setia Mu'tazilah. Namun dikarenakan teologi Mu'tazilah tidak sesuai dengan karakteristik dan intelektual mayoritas umat Islam, kemudian ia mengcounter ajaran-ajaran tersebut. Oleh karena itu, masalah iman dan kufur Asy'ariyah sangat berbeda secara diametral dengan Mu'tazilah. Asy'ariyah berpendapat bahwa akal manusia hanya melalui wahyu, bahwa ia berkewajiban mengetahui Tuhan dan manusia harus menerima sebagai suatu kebenarannya. Yang kelima yaitu aliran Maturidiyah. Pendirinya adalah Abu Al-Mansur Al-Maturidi. Sebagaimana Al-Asy'ari, dia juga seorang ulama yang mengcounter paham Mu'tazilah. Namun ironisnya, dia yang berpikir yang banyak memiliki keserupaan dengan metode berpikir Mu'tazilah yang sangat mengandalkan akal. Iman menurutnya harus lebih aktif yang tidak menerima dan membenarkan apa yang disampaikan orang lain. Adapun tasdik hasil ma'rifah itu adalah tasdik yang didapatkan melalui penalaran akal dan bukan hanya sekedar berdasarkan wahyu. Maturidiyah Samarkand mendasari pandangannya dengan dalil dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 260 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Kemudian Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakini, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku." Allah berfirman, "Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah semua olehmu." Sedangkan menurut Maturidiyah Samarkand, ayat di atas menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim meminta Tuhan untuk memperlihatkan bukti dengan menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi yang Maturidiyah Samarkand berpendapat bahwa iman adalah tasdik yang berdasarkan ma'rifah. Sedangkan pengertian iman menurut Maturidiyah Bukhara seperti yang dijelaskan oleh Al-Bazdawi ialah tasdik bi al-qalb dan tasdik bi al-lisan.
Tasdik bi al-qalb artinya meyakini dan membenarkan dalam hati keesaan Allah dan Rasul-Rasul yang diutusnya. Sedangkan tasdik bi al-lisan adalah mengakui kebenaran seluruh pokok-pokok ajaran Islam secara verbal. Jadi iman dalam tasdik yang berisikan pembenaran dengan kalbu dan pengakuan secara verbal. Batasan tasdik yang disampaikan Al-Bazawi di verbal. Jadi iman dalam tasdik yang berisikan pembenaran dengan kalbu dan pengakuan secara verbal. Batasan tasdik yang disampaikan Al-Bazawi di atas mengandung arti bahwa seseorang yang beriman harus membenarkan kekuasaan dan sifat-sifat Tuhan yang sempurna dan membenarkan nabi-nabinya serta risalah yang mereka bawa. Oleh karena itu, pengertian iman sendiri dapat diartikan sebagai tasdik atau pembenaran atau meyakini adanya Tuhan selain Allah. Sedangkan kufur bisa juga diartikan kafir atau menyekutukan Allah maupun tidak mengakui keesaannya Allah. Sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Perbuatan Tuhan dan manusia. Perbuatan Tuhan. Semua aliran dan pemikiran kalam berpendapat bahwa Tuhan melakukan perbuatan. Perbuatan di sini dipandang sebagai konsekuensi logis dari zat yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Satu, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah sebagai aliran kalam yang bercorak rasional, berpendapat bahwa perbuatan Tuhan hanya batas pada hal-hal yang dikatakan baik. Namun ini tidak berarti bahwa Tuhan tidak mampu melakukan perbuatan buruk karena ia mengetahui keburukan dari perbuatan baik itu. Di dalam Al-Quran pun jelas dikatakan bahwa Tuhan tidaklah berbuat zalim. 2. Aliran Asy'ariyah. Menurut aliran Asy'ariyah, paham kewajiban Tuhan berbuat baik dan terbaik bagi manusia. Aliran Asy'ariyah tidak menerima paham Tuhan mempunyai kewajiban. Tuhan dapat berbuat kehendak hatinya terhadap makhluk. Kewajiban apa? Aliran Asy'ariyah menerima paham pemberian beban di luar kemampuan manusia. Aliran Asy'ariyah sendiri dengan tegas mengatakan dalam Al-Lumah bahwa Tuhan dapat meletakkan beban yang dapat dipikul pada manusia. 3. Aliran Maturidiyah. Mengenai perbuatan Allah ini dapat perbedaan dengan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bahara. Aliran Maturidiyah Samarkand yang juga memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. B. Perbuatan manusia. Masalah perbuatan manusia bermula dari pembahasan sederhana yang dilakukan dalam kelompok Jabariyah dan kelompok Qadariyah yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih mendalam oleh aliran Mu'tazilah, Asy'ari dan 1. Aliran Jabariyah. Ada perbedaan pendapat antara Jabariyah ekstrem dan Jabariyah moderat dalam masalah perbuatan manusia. Jabariyah ekstrem berpendapat bahwa segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang
timbul dari kemauannya sendiri, tetap perbuatan yang dipaksakan atas dirinya. 2. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar Afafa, NIM 63020210182, yang akan membawakan materi tentang kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. A. Kehendak mutlak Tuhan. Kehendak mutlak Tuhan menurut aliran-aliran sebagai berikut. Yang pertama, kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia bebas atau merdeka melakukan perbuatannya sendiri, dan kekuasaan Tuhan terbatas dan memandang kekuasaan Tuhan dari sudut kepentingan manusia. Kekuasaan Tuhan tidak bersifat mutlak lagi ketika Tuhan dibatasi oleh kebebasan yang telah diberikan kepada manusia untuk menentukan kemauan dan perbuatannya. Kekuasaan mutlak itu dibatasi pula oleh sifat-sifat keadilan Tuhan. Tuhan tidak dapat lagi berbuat sekehendaknya. Tuhan telah terkait oleh norma-norma keadilan yang kalau dilanggar membuat Tuhan tidak bersifat adil, bahkan dikatakan zalim. Tentunya sifat demikian tidak dapat diberikan kepada Tuhan. Lalu yang kedua ada kaum Asy'ariyah. Menurut Asy'ariyah, Tuhan berkuasa mutlak atas segala hal. Tidak ada sesuatu pun yang membatasi kekuasaannya itu, karena Tuhan bersifat absolut atau mutlak. Yang ketiga, kaum Maturidiyah. Tuhan memiliki kekuasaan yang mutlak, namun kemutlakannya tidak semutlak paham yang dianut paham Asy'ariyah. Inti paham Maturidiyah adalah Tuhan tak mungkin melanggar janjinya kepada orang yang berbuat baik dan menghukum orang yang berbuat jahat. Pendapat ini menunjukkan bahwa kekuasaan Tuhan tidak mutlak sepenuhnya, bagaimana pendapat Asy'ariyah, sebab masih terkandung adanya kewajiban Tuhan dalam menepati janji. Lalu B. Keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan menurut aliran-aliran sebagai berikut. Yang pertama, kaum Mu'tazilah. Kebebasan manusia yang diberikan Tuhan kepadanya akan bermakna apabila Tuhan membatasi kekuasaan dan kehendak mutlaknya. Demikian pula keadilan Tuhan, membuat Tuhan terikat pada norma-norma keadilan yang apabila dilanggar membuat Tuhan bersifat tidak adil atau zalim. Dengan demikian, dalam pemahaman Mu'tazilah, Tuhan tidak memperlakukan kehendak dan kekuasaannya secara mutlak, tapi sudah terbatas. Keadilan Tuhan menurut konsep Mu'tazilah merupakan titik tolak dalam pemikirannya tentang kehendak mutlak Tuhan. Keadilan Tuhan terletak pada keharusannya adanya tujuan dalam perbuatannya, yaitu kewajiban berbuat baik dan terbaik bagi makhluk dan memberi kebebasan kepada manusia. Adapun kehendak mutlaknya dibatasi oleh keadilan Tuhan. Yang kedua, kaum Asy'ariyah. Karena menekankan kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, aliran Asy'ariyah memberi makna keadilan Tuhan dengan pemahaman bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendaknya dalam pandangan Asy'ariyah. Dengan demikian, ketidakadilan dipahami dalam arti Tuhan tidak dapat berbuat sekehendaknya terhadap makhluknya. Berikutnya yang ketiga, kaum Maturidiyah. Aliran Maturidiyah Samarkand menggarisbawahi makna keadilan Tuhan sebagai lawan dari perbuatan zalim Tuhan terhadap manusia. Tuhan tidak akan membalas kejahatan kecuali dengan balasan yang seimbang dengan kejahatan itu. Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa keadilan Tuhan harus dipahami dalam konteks kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Secara jelas, As-Basdawi menyatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos. Tuhan berbuat sekehendaknya sendiri.
Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatian semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil nakli yang menjadi landasan masing-masing aliran. Dalil nakli sebagai landasan Jabariyah dan Qadariyah. Landasan aliran Jabariyah ada dalam Quran As-Saffat ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Surat Al-Anfal ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan bukan kamu melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ma asraba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz yang sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Insan ayat 30. Wa ma tas'aluna illa ayyasha Allahu innallaha kana 'aliman hakima. Dan kamu tidak mau menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah mengetahui lagi maha bijaksana. Dari nakli yang menjadi dasar aliran Qadariyah. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka dapat merubah keadaannya sendiri. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillaha ghafurur rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai persoalan ilmu tauhid. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.